Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Indragiri Hulu, Selasa 14 April 2020. Yang saya hormati Ibu Asisten selaku pelaksana tugas Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian dari Dinas Kesehatan, dan rekan-rekan pers yang saya hormati. Berikut kami akan bacakan press release gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Indragiri Hulu Senin 14 April 2020 sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menginformasikan bahwa berdasarkan update data terakhir yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Senin 13 April 2020 terdapat 53 ODP orang dalam pemantauan. Tidak ada orang atau pasien dalam pengawasan dan tidak ada kasus terkonfirmasi COVID-19. Jumlah ODP di Kabupaten Indragiri Hulu sudah berangsur menurun selama beberapa hari terakhir. Jika dibandingkan dari hari sebelumnya, Senin 13 April 2020, jumlah ODP sudah menurun dari 61 ODP menjadi 53 ODP. Angka ini menurun karena adanya ODP yang telah selesai masa pemantauan. Selanjutnya, berdasarkan hasil akumulatif rapid test hingga 13 April 2020, sebanyak 162 orang seluruhnya dinyatakan negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, masyarakat juga diimbau untuk menghindari stres dan tetap optimis. Beberapa langkah mudah yang dapat dilakukan diantaranya: lakukan aktivitas fisik seperti membersihkan rumah, lakukan hobi di dalam rumah, misalnya membaca, mendengarkan radio atau menonton televisi, berjalan-jalan di dalam rumah, dan tetap jaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Makan makanan bergizi seimbang, minum air yang cukup, dan menghindari rokok. Buka jendela rumah, usahakan dapat sinar matahari, berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon atau media sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, sementara itu pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu hingga saat ini telah mengambil langkah-langkah terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Pertama, mengeluarkan surat edaran Bupati Indragiri Hulu nomor 651/SE Disdikbud /3 tanggal 19 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di Indragiri Hulu, khususnya tentang proses belajar mengajar akibat COVID-19. Yang mana salah satu poin penting dari surat edaran tersebut yakni meniadakan proses kegiatan pembelajaran di sekolah terhitung tanggal 20 Maret 2020 dan dialihkan ke proses pembelajaran di rumah melalui sistem pembelajaran online seperti WA dan aplikasi belajar lainnya. Kedua, memperpanjang kegiatan belajar mengajar di rumah bagi siswa PAUD, TK, SD, dan SMP, serta satuan pendidikan non-formal sampai tanggal 15 April 2020, serta tidak mewajibkan tenaga pendidik datang ke sekolah. Melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 420/Disdikbud /2020/712 tanggal 27 Maret 2020. Ketiga, mengeluarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 420/Disdikbud Diknas 3/2020/711 tanggal 27 Maret. Hal pemberitahuan terkait pelayanan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Salah satunya menyampaikan pembatalan ujian nasional jenjang SMP MTS tahun 2020 sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keempat, menerbitkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 422/Disdikbud Diknas Dikdas /3/2020/714. Hal tindak lanjut surat edaran nomor 4 tahun 2020 terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Untuk dapat diketahui, jumlah satuan pendidikan di NUS tingkat SD MI adalah 324 dengan jumlah peserta didik 59.354. Setingkat SMP atau MTS 94 dengan jumlah peserta didik
22.891. Tingkat PAUD atau TK 326 dengan 8.511 peserta didik. Dan setingkat PKBM 13 dengan total 1.766 peserta didik. Selain itu, akan disalurkan bantuan beras oleh Korpri kepada 323 orang pedagang kantin di sekolah. Demikian press release untuk hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Terkait dengan humas, kemudian juga kepala dinas kesehatan atau kepala bidang, kemudian kabid di dinas pendidikan, Bapak Ibu pers yang berbahagia. Terima kasih atas tanggapan dari rekan pers bahwa dapat saya informasikan terkait dengan surat edaran terdahulu bahwa untuk kegiatan belajar mengajar diperpanjang sampai dengan tanggal 15 April menindaklanjuti surat edaran yang terdahulu. Terkait kebijakan tersebut, kita mengacu pada kebijakan pemerintah Provinsi Riau dan kami sudah mencoba mencari informasi ke Pemprov Riau, Distrik Provinsi Riau bahwa untuk perpanjangan kegiatan belajar mengajar itu kita menunggu surat resmi dari pemerintah Provinsi Riau. Secara lisan, informasi yang kami terima sampai surat resmi dari Pemprov Riau akan diperpanjang sampai 30 April. Jadi surat resminya 30 April. Tapi surat resmi kita menunggu Bapak Ibu, karena ini baru informasi lisan. Karena paling lambat besok kita hari terakhir kegiatan belajar mengajar di rumah. Seandainya nanti surat resmi sudah kita terima dari Pemprov Riau, akan kita tindak lanjuti melalui surat edaran oleh Bapak Sekretaris Daerah atas nama Bapak Bupati. Secara lisan dapat kami informasi melalui Pak Kabid tadi untuk perpanjangan belajar di rumah. Informasi awal yang kami terima itu sampai tanggal 30 April perpanjangan. Tapi secara resmi akan kami menunggu dari surat dari, ya, kita menunggu surat resmi dari Pemprov Riau terkait dengan ketentuan perpanjangan belajar mengajar di rumah. Itu hanya informasi secara lisan yang kita terima, dan secara resmi akan kita lanjuti apabila sudah ada surat resmi dari Pemprov Riau. Ini terkait dengan kegiatan belajar mengajar di rumah. Kami dari Dikbud hanya menginventarisir jumlah pedagang atau kantin pengelola di sekolah, dan data tersebut kami sudah sampaikan kepada pengurus Korpri. Terkait dengan pendistribusiannya kami menunggu dari pengurus Korpri Kabupaten. Kami hanya menginventarisir berdasarkan data dari para korwil di masing-masing kecamatan. Berdasar data yang ada itu sekitar 323 pedagang atau pengelola kantin di masing-masing sekolah. Berapa? 323 pengelola kantin. pengelola atau pedagang di kantin. Baik, silakan. Ada yang lain lagi? Khusus yang SD, SMP Pak ya, yang menjadi kewenangan kabupaten. Kalau SMA kewenangan dari provinsi. Baik Pak, berdasar surat edaran Mendikbud tahun 2014 bahwa untuk UNM sudah ditiadakan. Kemudian untuk ujian sekolah itu bagi yang sudah melaksanakan sebelum terbitnya edaran itu tetap nilainya tetap diambil untuk sebagai penghitungan kenaikan kelas. Tetapi bagi yang belum melaksanakan ujian sekolah setelah terbitnya surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu akan melihat nilai dari ujian semester. Ujian semester dalam artian nilai yang ada di proses pembelajaran di sekolah, di rumah, itu dia akan kemudian nilai dari rapor sebelumnya, kemudian ditambah penugasan, tes daring dan atau bentuk asesmen jarak lainnya. Itu berdasarkan dari edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Jadi untuk ujian akhir semester berdasarkan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring dan bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Itu mengenaikan kelas. Untuk lulusan ujian sekolah, bagi yang belum melaksanakan ujian sekolah, ketentuannya bagi sekolah dasar itu berdasarkan nilai 5 semester terakhir.
jadi kelas 4, 5, dan kelas 6 semester dasar. Kemudian nilai semester genap di kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Kemudian bagi sekolah menengah pertama atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, yaitu nilai semester genap kelas 9 digunakan tambahan nilai kelulusan. Itu terkait dengan ujian kelulusan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sederajat. Demikian. Ini kalau himbauan secara kabupaten Pak jelas bahwa untuk tidak mengadakan kegiatan himpunan orang banyak konsistensi. Tapi kalau dari Dinas Pendidikan Budaya kan tidak ada terkait edaran perpisahan, tidak ada, karena itu bukan ranah kami untuk menyelenggarakan itu. Yang jelas program kegiatan yang mencakup pendidikan di kabupaten itu sesuai dengan kewenangan kami. Kalau himbauan secara luas mengumpul orang banyak itu sudah terakomodir dalam himbauan oleh Bapak Bupati. Terima rapor gimana? Terima rapor. Kalau terima rapor Pak, kita sampai sekarang secara teknisnya seperti apa belum ada, karena kita hanya menentukan dari edaran Mendikbud ini hanya menyampaikan bahwa untuk menentukan nilai rapor atau tingkat kenaikan kelas atau kelulusan itu sudah ada ketentuannya. Mengenai teknis rapor nanti mungkin secara teknis seperti apa bentuk menyerahkan pada orang tua murid nanti sambil menunggu petunjuk berikutnya Pak. Karena yang jelas kita menghindari berkumpul orang banyak. Mungkin dari Pak Kabit ada tambahan? Kenaikan kelas biasanya kan diadakan ujian semester untuk kenaikan kelas Pak. Tapi tahun ini karena adanya COVID 2019, kenaikan kelas itu nilai diambil dari nilai semester bawahnya. Dari semester 1, 2, 3, 4, 5 untuk kelas 2, untuk naik kelas 3. Kemudian itu nilainya di rata-rata dikumulasikan, kemudian dibagi 5. Nah itulah nilai untuk kenaikan kelas. Karena memang tidak ada ujian semester Pak. Kemudian untuk masalah perpisahan, memang betul yang Bapak tanyakan tadi, itu ada beberapa sekolah yang sudah memungut uang perpisahan. Salah satunya di SD Toko Kujurengan itu Pak. Itu kemarin bermasalah itu kan. Nah kemudian kami sudah sampaikan bahwa perpisahan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan kita. Malah kami sudah mengimbau kepada seluruh kepala sekolah yang bisa kami kumpulkan, mohon untuk perpisahan tahun ini itu ditiadakan untuk kumpul ramai-ramai. Karena memang kita memang tidak boleh untuk berkumpul ramai-ramai itu jarak-jarak dekat seperti itu kan nggak boleh Pak ya. Kemudian kami mohon juga ke seluruh kepala sekolah perpisahan sekali lagi mohon ditiadakan. Jadi ada kepala sekolah yang menyambut baik sekali perpisahan itu ditiadakan. Karena memang keadaan kita sekarang. Kemudian untuk masalah pembagian rapor, biasanya pembagian rapor kan wali murid dipanggil ke sekolah untuk penyerahan rapor, tapi untuk tahun ini itu teknisnya seperti yang Bapak Ibu yang Ibu bilang tadi, sampai saat ini kami belum dapat petunjuk seperti apa pembagian rapor itu, apakah dikumpulkan juga wali muridnya atau satu-satu yang mengambil ke sekolah. Biasanya kan untuk menghindari berkumpul bersama, jadi kebijakan lain dari yang biasa yang kita laksanakan itu harus kita carikan jalan keluarnya tadi untuk pembagian rapor supaya jangan berkumpul ramai-ramai untuk menghindari masalah ini. Kemudian untuk PPDB, Ibu ya, untuk PPDB mengingat juga seperti ini, itu sudah ada aturan dari Kemendikbud itu kalau seandainya sarana dan prasarana mengizinkan itu PPDB melalui online. Nah, sekarang sekolah kita di Indragiri Hulu tidak semuanya bisa PPDB dengan online karena terbatasnya sarana prasarana tadi, IT. Nah, kemudian itu juga untuk PPDB itu diadakan juga zonasi, itu pembatasan. Jadi yang diutamakan PPDB itu adalah siswa yang sangat mendekat dengan sekolah yang akan dituju. Nah, jadi untuk PPDB kita tahun ini ada yang sistem online dan ada yang sistem manual karena terbatasnya sarana prasarana kita. Jadi begitu Bapak Ibu penjelasannya tentang uang perpisahan. Itu kita serahkan ke sekolah bagaimana teknisnya penggunaannya, apakah dikembalikan atau digunakan dengan untuk keperluan yang lain untuk kemajuan sekolahnya gitu Pak. Tapi kita belum memberikan informasi seperti itu kepada sekolah. Itu baru kebijakan sekolah dengan komite. Termasuk biaya UNBK Pak. Nah, biaya UNBK itu sekolah sudah ada yang memesan soal melalui K3S-nya
dan itu dilaksanakan untuk ujian. Kan seharusnya begitu Pak ya. Tetapi karena adanya bencana ini, maka ujian ditiadakan. Dan soal itu tetap diserahkan ke siswa untuk dikerjakan dan untuk diambil nilainya, karena ini memang sudah terlanjur. Kayak gitu Pak ya. Iya. Karena ini sudah terlanjur dan dikeluarkan dananya dianggarkan dari dana BOS juga. Jadi mau tidak mau soal itu tetap diambil dan diserahkan ke siswa, karena itu memang jatahnya siswa, diserahkan soalnya dan diambil sendiri oleh siswa soalnya. Itu semua sekolah Pak? Nah itu sudah ada yang melaksanakan itu, ada yang belum Pak. Yang belum gimana? Yang belum berarti seperti biasa, masalah nilai bagi lulusannya tidak mencantumkan nilai. Ada berapa sekolah yang sudah menggunakan data? Jadi sampai saat sekarang itu belum bisa kami data. Tadi SMP yang SD Pak, SD hanya ada beberapa sekolah tadi. Oke Pak, terima kasih.